Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Ramadhani dengan NIM 24141011. Saya kelas 3C dari Prodi Ekonomi Syariah. Hobi saya adalah bersantai. Maka dari itu, tanamkanlah santai dalam diri Anda. Baiklah, dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang filsafat. Pengertian filsafat terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Filsafat dalam bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan philosophia itu bahwasannya cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, kata filsafat sendiri merupakan resapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang kemudian diresap ke dalam bahasa Indonesia menjadi filsafat. Sedangkan secara terminologi, ilmu filsafat memiliki makna yang begitu luas, karena para ahli filsafat ataupun para filsuf memberikan definisi menurut sudut pandangnya masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh Plato. Filsafat sebagai usaha untuk mencapai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan asas-asas segala sesuatu yang ada. Ruang lingkup filsafat terbagi menjadi dua, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Dalam ruang lingkup filsafat teoritis terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat keberadaan realita. Aksiopologi mempelajari tentang asal-usul, batas serta keberadaan pengetahuan. Dan yang aksiologi itu membahas tentang nilai-nilai seperti etika, yaitu moral, adab, dan lain sebagainya. Kemudian estetika tentang keindahan, serta nilai praktis lainnya. Sedangkan dalam ruang lingkup filsafat praktis itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu etika, filsafat politik, filsafat hukum, dan juga filsafat agama. Filsafat dalam era Yunani kuno itu dimulai sejak abad 6 sebelum Masehi. Nah, filsafat ini pertama kali muncul dalam era Yunani kuno, tepatnya pada abad 6 sebelum Masehi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih bisa filsafat ini muncul pertama kali di Yunani? Sedangkan yang kita ketahui bahwasannya dalam literatur ataupun dalam buku-buku itu kita itu sering melihat bahwasannya dalam era Yunani ataupun para orang-orang Yunani itu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk mitologi seperti dewa, kemudian naga segala macam itu sangat kental. Kenapa sih filsafat itu bisa muncul pertama kali di Yunani gitu kan ya? Nah, jadi ketika para penemu filsafat ini ataupun para pemikir ini, yaitu seperti Socrates, Aristoteles, dan juga Plato, itu mereka itu mulai berpikir secara kritis. Nah, yang tadinya petir itu dari dewa Zeus, kemudian ombak segala macam itu dari dewa Poseidon, mereka itu mulai memikirkan bahwasanya itu pasti ada teori ataupun ada hal yang bisa untuk dijelaskan secara logika tanpa menyangkut pautkan antara dewa dengan alam. Itu adalah titik mula awal munculnya filsafat. Dari mitos-mitos tersebut mereka mulai berpikir, kemudian timbullah yang namanya filsafat ataupun pemikiran yang secara kritis tersebut. Nah, dalam era Yunani kuno tersebut terdapat 4 periode. Dan periode pertama dikenal dengan nama Prasokrates yang dimulai sejak zaman 600 sampai 450 sebelum Masehi. Kemudian periode yang kedua itu dikenal dengan nama Sophia ataupun Sophie dan Socrates yang mana dimulai sejak
zaman ataupun sejak tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, periode yang ketiga dikenal dengan sebutan filsafat klasik ataupun periode klasik ya. Nah, itu tuh dimulai dari zaman 400 sampai tahun ataupun sampai zaman 332 sebelum Masehi. Nah, periode yang terakhir itu dikenal dengan nama Helenistik yang dimulai sejak tahun ataupun sejak zaman 332 sebelum Masehi sampai 31 sebelum Masehi. Nah, dalam Islam juga terdapat masa kemasan filsafat dalam Islam, yaitu dikenal dengan nama, kalau misalkan di Islam ya, itu tuh dikenal dengan nama Golden Years ataupun zaman kemasan. Sedangkan dalam orang-orang Eropa ataupun masyarakat Barat itu tuh lagi turun-turunnya, karena mereka itu pada zaman itu mereka itu dikekang ataupun dibelenggu oleh yang namanya gereja. Nah, oleh karena itulah mereka itu menjadi tidak bisa maju karena mereka itu dibatasi gerakannya ataupun ruang lingkupnya itu dibatasi. Jadi kalau misalkan tidak nurut ataupun tidak patuh kepada gereja, maka akan dihukum ataupun akan mendapatkan konsekuensinya. Berbeda dengan Islam. Di zaman itu Islam sedang maju-majunya. Islam sedang mengenalkan agamanya terhadap dunia. Makanya itu dikenal dengan zaman kemasan. Nah, itu adalah pengertian dan juga sejarah singkat mengenai ilmu filsafat. Ilmu filsafat tentunya masih sangat relevan bagi kehidupan modern seperti sekarang ataupun kehidupan yang akan datang, yaitu masa depan. Dengan filsafat, manusia bisa mengembangkan teknologi ataupun ilmu pengetahuan, bahkan menciptakan ide-ide dan juga gagasan-gagasan yang terbaru. Jadi bisa kita simpulkan dari pengertian dan juga sejarah-sejarah yang tadi, bahwasannya filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hakikat, realita, pengetahuan, dan nilai-nilai melalui pemikiran yang rasional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.